Kita perlu anak-anak muda yang semangat untuk hadir di majelis taklim. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah, di Madinah itu banyak didukung oleh anak-anak muda, banyak didukung oleh anak-anak muda. Bahkan dulu tempat pertama kali Rasul berdakwah itu di rumahnya anak muda. Siapa namanya? Siapa rumahnya siapa? Anak muda, umurnya masih 17 tahun. Nggak tahu? Arqam. Jadi Arqam itu anak muda, umurnya masih 17 tahun. Bahkan yang masuk Islam di awal-awal itu juga anak muda. Salah satunya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, umurnya masih 10 tahun. Bahkan ketika datang ke Madinah, itu juga yang menyambut adalah para anak-anak muda. Bahkan ketika peperangan terjadi, yang mendaftar juga anak-anak muda. Termasuk sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit itu juga anak-anak muda. Ketika ikut membukukan Al-Quran di zamannya sahabat Utsman, umurnya itu masih 23 atau 24 tahun. Jadi kalau sekarang itu baru KKN. Ya, baik. Antum baru lulus S1. Umur berapa, Mas? Oh ya, 21. Baik. Jadi itu Zaid bin Sabit menjadi sekretaris Rasulullah itu sejak umur 13 tahun. Jadi Zaid bin Sabit itu menjadi sekretaris Rasulullah sejak umur 13 tahun. Kalau umur 13 tahun seumuran siapa? Ya? Ya. Baik. Pripun? Kemudian di umur 15 tahun sudah mendapatkan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar 2 bahasa. Untuk apa? Untuk menjadi delegasi Rasulullah di negara lain. Maka butuh belajar bahasa asing, dan itu ditugaskan kepada anak muda. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Karena waktu itu Zaid bin Sabit sebenarnya ingin daftar ikut perang, tapi karena usianya masih cukup muda, itu ditolak oleh Rasulullah. Karena pada saat dibariskan bersama dengan pasukan, Zaid bin Sabit berdiri, lalu pedangnya ditancapkan begitu, pedangnya lebih tinggi dari orangnya. Maka karena kelihatan pendek, maka dipanggil oleh Rasulullah, tidak boleh ikut perang. Karena usianya masih 13 tahun. Nah, ternyata calon mujahid kecil ini kemudian menangis karena tidak boleh ikut berjihad. Maka ibunya Nawar binti Malik itu kemudian mengatakan kepada Zaid untuk ditawarkan kepada Rasulullah menjadi sekretarisnya, dan ternyata diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih ada banyak pintu jihad yang lain selain terjun di medan perang. Karena memang saat itu Zaid tidak memenuhi syarat untuk terjun di medan perang. Karena fisiknya belum memenuhi syarat, umurnya belum memenuhi syarat, bahkan dibariskan pun ternyata pedangnya masih lebih tinggi. Dan ini kita juga melihat bagaimana ibu-ibu di zaman Rasul itu sangat bersemangat sehingga merelakan anaknya mendaftar jihad meskipun umurnya masih 13 tahun. Kalau zaman sekarang itu banyak dihujat itu. Ibu ndak sayang sama anaknya. Belum lagi nanti ada namanya anak di bawah umur, dan seterusnya. Tapi ternyata saat itu orang tuanya sangat support kepada anaknya untuk ikut berjuang fi sabilillah dan diizinkan. Meskipun akhirnya dijadikan sebagai sekretaris. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih sahabat-sahabat lain yang di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah para anak-anak muda. Saya juga jadi ingat salah satu pernyataan yang terkenal dari Bapak Proklamator, berikan aku 10 pemuda akan aku ubah dunia. Itu satu kata-kata yang sampai sekarang masih banyak diingat. Ini pemudanya lebih dari 10 di sini. Nah, kalau 10 bisa mengubah dunia, ini lebih dari 10.